Pemilu 2024 masih 3 tahun lagi, tetapi beberapa partai politik sudah mulai bersiap. Salah satunya Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Kendati gaya komunikasi politiknya yang segar, membuat Gerindra cukup banyak memikat anak muda. Tampaknya, partai itu belum bisa move on dari politik ketokohan Prabowo Subianto meski telah kalah nyapres 3 kali berturut-turut dalam ajang Pilpres. Terbukti dengan pencalonan Prabowo sejak Pilpres 2009, Partai Gerindra selalu mengandalkan ketokohan Prabowo untuk maju sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Strategi itu kembali berulang dalam wacana pencalonan Prabowo untuk Pilpres 2024. Dukungan Gerindra terhadap Prabowo pun diklaim tidak pernah luntur. Meskipun muncul temuan terbaru dari survei indikator politik Indonesia tentang elektabilitas Capres 2024 di kalangan milenial yang menginginkan sosok muda dan segar. Para pendukungnya percaya, ketokohan Prabowo yang didukung gaya komunikasi politik berikut pencitraan partai bisa mendongkrak popularitas serta elektabilitasnya. Pengamat sosial politik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Ari Sujito menilai, dalam Pilkada serentak 2020 kemarin, Partai Gerindra justru banyak menelan kekalahan. Penyebabnya, Gerindra selama ini hanya mengandalkan kefiguran Prabowo. Tak hanya itu, menurut Ari, Gerindra tidak mempersiapkan sosok atau tokoh lain di bawah Prabowo. Sebagai ketua Dewan Partai Gerindra, Prabowo cenderung menjadi satu-satunya kandidat unggulan alias one man show. Padahal, Prabowo pernah berujar soal banyaknya anak muda di pucuk kepengurusan partainya sebagai upaya peremajaan terhadap partai pimpinannya tersebut. Gerindra memang harus memperhatikan kembali regenerasi dan ketokohan yang begitu kuat pada Prabowo, mengingat sudah banyak kekalahan yang ditelan. Selain faktor menurunnya solidaritas partai semenjak Prabowo menerima jabatan Menteri Pertahanan dari Jokowi, penurunan perolehan suara calon yang diusung Gerindra juga bisa saja dipengaruhi oleh basis pendukung partai. Ia menduga banyak partai di tingkat nasional punya suara, tapi tidak demikian halnya di daerah. Namun, terdapat satu hal menarik, yaitu gaya komunikasi politik akun media sosial Partai Gerindra. Akun Twitter Partai Gerindra terlihat lebih menggunakan gaya komunikasi politik yang terbilang receh dan kocak. Gaya bahasa dan tanggapan akun Gerindra atas cuitan netizen di Twitter pun terbilang mengikuti tren. Selain gaya komunikasi partai, sejak 2013 Gerindra memperoleh popularitas tertinggi di media sosial Twitter dengan angka 19,67%. Catat Katapedia Indonesia. Pada 2014, hanya akun Gerindra yang diberi tanda verified account oleh Twitter. Tak hanya itu, akun Twitter Gerindra juga mengalami peningkatan pesat jumlah follower. Apalagi, Gerindra sudah membangun dan menjalin hubungan dengan para pengikutnya melalui Twitter sejak 2008. Menurut pengamat politik Gun Gun Haryanto, anak muda rata-rata memiliki karakter yang lebih bebas, menyukai berjejaring sosial, dan menjadikan inovasi sebagai gaya hidup. Lebih lanjut, ia menerangkan generasi muda juga menyukai pola komunikasi yang menyenangkan, interaktif, dan timbal balik. Terlebih lagi, kaum muda khususnya generasi Z yang aktif dalam aktivitas politik seperti pemilu bahkan demonstrasi cenderung mengekspresikan kritik melalui meme maupun poster-poster sarkas yang bernada santai tapi serius. Dengan demikian, masuk akal jika anak muda sekarang lebih dapat berinteraksi melalui akun Twitter Partai Gerindra yang terasa segar dan kekinian. Buah komunikasi politik yang fleksibel itu dibuktikan melalui survei indikator politik Indonesia pada Maret 2021 lalu, yang menunjukkan Gerindra menjadi partai politik teratas pilihan anak muda. Wakil Ketua Umum Gerindra, Habibur Rahman, menanggapi positif hasil survei tersebut. Menurutnya, anak muda adalah segmen suara terbesar dalam beberapa pemilu terakhir. Menjelang pemilu 2024, tentunya segmen anak muda akan lebih meluas. Nah, sepertinya Gerindra harus mencari figur baru yang lebih muda supaya tetap bisa melaju di ajang pemilu dan gak mencalonkan kandidat yang itu-itu melulu.